Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wilda dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Apa kabar sahabat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, apakah sama antara orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Di dalam ayat ini menerangkan perbedaan yang jelas antara orang yang memiliki ilmu dengan orang bodoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Inni alimu habbu kulli alim. Sesungguhnya aku adalah yang maha mengetahui dan aku mencintai setiap orang yang berilmu. Sahabat, mencintai ilmu adalah hal yang mulia. Mencarinya adalah keutamaan. Dan tidak ada satu kerugian pun yang akan kita dapatkan dalam usaha untuk mendapatkan ilmu. Kita membutuhkan ilmu dalam segala urusan dalam kehidupan kita. Ketika makan saja misalnya, kita harus tahu bagaimana tata cara makan yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak porsi yang ideal untuk kita dan bagaimana tata cara duduk yang benar ketika makan dan seterusnya. Begitu pula dalam ibadah. Agar wudhu kita sah saja, kita harus mengetahui jenis air yang bisa kita gunakan untuk wudhu. Anggota badan mana yang wajib untuk dibasuh dan yang sunnah. Batasan-batasan yang harus dibasuh agar wudhu kita sempurna dan seterusnya. Begitupun dalam sholat. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan sholat dan harus tetap kita jaga hingga akhir sholat. Kita juga harus mengetahui mana gerakan sholat yang termasuk rukun dan mana gerakan yang hanya berupa sunnah. Dan masih banyak lagi. Semua hal itu menuntut kita untuk menuntut ilmu. Karena tanpa ilmu, ibadah kita tidak mungkin bisa diterima. Abu Umamah pernah meriwayatkan bahwa suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai dua orang laki-laki. Salah satu di antara mereka adalah orang yang berilmu dan yang lainnya adalah seorang ahli ibadah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, keutamaan orang yang berilmu di antara orang yang ahli ibadah adalah sebagaimana keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Perbedaan yang mencolok ini terjadi karena adanya ilmu pada orang yang berilmu. Seorang ahli ibadah yang tidak beribadah dengan ilmu mungkin saja melakukan suatu kesalahan dalam ibadahnya, atau bahkan ia tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadahnya. Selain tingginya kedudukan, ilmu juga merupakan harta yang berharga. Mus'ab bin Zubair berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, belajarlah ilmu. Karena jika engkau memiliki harta, ilmu akan menjadi penghiasmu. Tetapi jikapun engkau tidak memiliki harta, ilmu itulah hartamu." Mengapa demikian? Karena dengan ilmu kita mampu untuk bertahan dan bisa mencari jalan lain ketika mengalami kebuntuan. Bahkan dalam urusan mencari harta. Tanpa ilmu, seorang dokter tidak akan mampu mengobati pasiennya. Seorang guru tidak akan mampu mengajarkan murid-muridnya. Dan seorang pengusaha tidak akan bisa mengelola bisnisnya. Selain itu, jika kita mau kembali lebih jauh ke belakang, sebab ilmulah para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Bapa para manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sebagai sebuah bentuk penghormatan. Maka, jadikanlah ilmu sebagai hal yang akan memuliakan kita dan jangan sampai justru ilmu yang kita miliki menghinakan kita. Wallahu a'lam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.